Galau minta ganti desain 5 hari sebelum acara. Aku mau cerita sedikit sih. Jadi waktu aku tahu Ci Kristi sebenarnya dari teman-teman aku. Jadi beberapa teman-teman aku udah cukup banyak yang di Ci Kristi juga. Terus akhirnya aku sempat kepo-kepo Instagramnya. Dan kebetulan aku main TikTok. Terus Cici kan juga di TikTok sering FYP tuh masuk ke aku. Dan itu desainnya cantik-cantik banget gitu. Jadi tuh dari 2020 sih Ci sebenarnya. Aku tuh udah ngelis gitu loh. Aduh aku mau deh gaun receptionnya di Ci Kristi gitu. Ini salah satu bride yang katanya kalau bisa jadi hewan, pengen banget bisa jadi kupu-kupu. Karena sebenarnya kan kalau pengalaman hidup aku ya, aku tuh menggambarkan if I were an animal, mungkin aku tuh kayak butterfly gitu. Kan sebenarnya background aku juga di bisnis Ci. Cuma kan di bisnis kan ya tahu sendiri kan Ci, kita naik turun, terus juga kita up and down-nya ada, dan juga berangkatnya tuh dari bawah dulu kan, from zero to hero mungkin ya kalau orang-orang. But I believe aja gitu. Kadang tuh kita juga bisa jadi cantik loh meskipun prosesnya nggak sama seperti orang-orang pada umumnya. Nah dari situ aku tuh maunya di wedding aku itu ada butterfly-nya, karena kayak aku tuh merasa proses butterfly kan dia dari ulat ke pompong dan kupu-kupu gitu. Sampai aku ketemu pasangan pun aku ngerasanya ya dia tuh yang the best menurut yang di atas gitu buat aku. Melalui banyaknya proses dan story, so ya aku suka sama butterfly itu juga. Dari awal pemilihan bahan sebenarnya ada satu yang Kak Desti langsung jatuh cinta banget dari awal. Itu shape-nya emang bentuk kupu-kupu, terus ada sayap-sayapnya. Jadi waktu di fittingin di badan emang cantik banget, langsung rampingin. Tapi masalahnya warnanya itu rose gold dan tonnya agak gelap. Jadi kalau untuk hijab, bride kan ketutup semua. Itu khawatir misalnya dipakai warna rose gold ini bakal bikin kulitnya kelihatan kusam. Ditambah kalau buat wedding pasti kan biasanya warnanya terang dan kebanyakan identik dengan warna putih. Jadi sebenarnya galau sih warna ini bakal cocok apa enggak di badannya. Tapi entah kenapa menurut kita bahan ini bakal lebih stand out sama rose gold yang gelap. Jadi kita bilang nggak apa-apa kalau emang nanti ternyata bahan ini bagus dijadiin gaun, kita bakal coba taburin sama payet yang warnanya lebih terang. Jadi meskipun emang aslinya warnanya rose goldnya itu gelap, kita bisa nyesuaiin juga warna payetnya itu dengan warna kulitnya. Waktu dia gerak-gerak atau dia fitting, nanti bakalan bisa nge-support warna asli kulitnya. Rahasia supaya bisa bikin kulit kelihatan cerah itu sebenarnya bukan cuma di warna bahan, tapi juga bisa di warna payet. Jadi akhirnya di situ kita bilang kalau emang suka banget sama bahan ini, kita bisa coba aja. Meskipun warna aslinya rose goldnya tonnya lebih gelap, tapi kita bisa taburin payet-payet sesuai dengan warna kulitnya. Emang sih di situ Kak Desti ragu-ragu, nggak terlalu yakin apakah bakal cocok sama kulitnya. Tapi nggak apa-apa karena memang udah suka banget sama bahan itu dan dari awal udah jatuh cinta, memutuskan udah deh nggak apa-apa kita coba explore aja. Sebenarnya karena sebetulnya aku pengennya warna white Ci. Tapi aku ngerasa aku pengen something different gitu kan di wedding, apa ya yang tetap kelihatan simple tapi dia menunjukkan kesan yang lain. Akhirnya aku pakai rose gold dan di satu sisi sebenarnya aku suka juga warna rose gitu. Reaksi fittingan pertama. Aku tahu sih Kak Desti pasti ragu banget sama warna tone rose goldnya yang rada gelap. Dan emang kalau misalkan nggak cocok sama aplikasi atau payetan, itu masih bisa dibongkar di bagian atasnya aja. Tapi kalau misalnya nggak cocok sama warna, layer paling pertama itu kan bahannya adalah warna. Jadi harus bongkar total sampai ke dalam-dalamnya. Setelah ganti baju dan ngeliat langsung ke cermin, Kak Desti kaget kalau ternyata warna rose gold yang gelap itu justru ngerampingin badannya.
Dan shape-nya pun karena bentuk sayap itu kan bagian pinggangnya ada sedikit geometris kan, kayak ada patahannya. Itu pinggangnya jadi kelihatan jauh lebih kecil dan badannya yang tinggi emang kelihatan jadi lebih panjang lehernya. Terus di situ juga yang aku suka karena aku udah sempet sampelin beberapa payetan dengan warna yang lebih cerah. Itu jadi cocok banget dikombinasi sama tone rose gold yang gelap. Dan emang akhirnya di situ Kak Desti pokoknya suka banget sama detail-detail dari pembentukan aplikasi kupu-kupu ini. Selama fitting, Kak Desti emang cerita, ternyata dia sama calonnya itu dari beda kota. Makanya susah banget untuk ketemu, susah banget untuk nyari waktu, menyamakan pendapat, apalagi ngurus semua perweddingan ini untuk satu hari yang penting banget buat mereka berdua. Oke, jadi kebetulan kan aku juga singkat banget tuh, Ci. Aku emang sama pasangan aku tuh kenal 1 tahun, cuma kita tuh kayak along the way nggak ketemu aja gitu. Akhirnya ketemunya baru kemarin dan akhirnya coba serius. Jadi preparation emang cukup singkat. Jadi mungkin around 3 bulan. Nah dari 3 bulan itu aku mulai in rush banget cari-cari desainer, tapi kok belum srek-srek gitu. Sampai akhirnya kayaknya hamin 1,5 bulan gak sih Ki? Kita coba ya? Jadi kayak setelah itu pilih badannya paling sisa sebulan. Iya gitu. Nah terus pas fitting pertama kok aku langsung suka gitu sama cicinya juga, terus juga sama hasil awalnya. Jadi aku ya udah, aku di sini aja. Emang berat banget untuk ngejalanin prosesnya dan pasti LDR itu nggak gampang. Tapi beliau percaya kalau semua cerita mereka itu akan indah pada waktunya dan keindahannya bisa dinikmati oleh banyak orang. Makanya itu kenapa kalau Kak Desti pengen bisa jadi hewan, dia pengen banget bisa jadi kupu-kupu yang bisa memberikan makna yang sama dan menggambarkan kisah mereka. Sampai akhirnya masuk ke final fitting, kita yakin banget dan kita udah pede banget kalau hari ini juga bisa langsung dibawa gaunnya. Emang dari awal requestnya itu bentuknya mermaid karena emang aku akuin Kak Desti itu badannya bagus banget, tinggi banget, terus lehernya pun jenjang, pinggangnya pun kecil. Jadi kalau dipakein siluet mermaid itu pasti bagus banget. Cuman entah kenapa mungkin nggak terlalu pede, terlalu nge-shape badannya. Terus juga entah kenapa ada keinginan supaya kalau masuk entrance itu kelihatan lebih megah. Jadi last minute kurang dari 5 hari menuju acara minta ganti desain. Di situ Kak Desti nanya, bisa nggak ya kalau misalkan diubah jadi ball gown? Dari yang benar-benar mermaid fitted sama badan jadi panjang 2 meter, berekor, dan ngembang pakai petticoat. Itu benar-benar beda total sama desain awal. Tapi karena emang pengen banget bisa dapetin 2 look berbeda, akhirnya kita memutuskan kalau memang bongkar total nggak bisa, kita pakein aja ekor yang bisa dilepas pasang. Jadi sebenarnya kemarin tuh emang aku bingung ya, maksudnya aku tuh pengennya A-line dress karena aku kalau ball gown aku mikir ini is it too heavy nggak ya ke aku gitu, aku masih belum yakin sih. Nah cuma akhirnya kan Cici juga kasih beberapa reference yang tadinya aku kurang pede ya Ci, insecure pakai ball gown sampai akhirnya kayaknya cantik juga ya sesekali dan ya kapan lagi gitu. Karena aku kan udah biasa pakai yang slim fit gitu Ci. Sekali mau dapet look yang different dan ini hasil bagus banget. Aku suka sama budaya Turki, aku suka sama orang Arab juga, to be honest gitu. Dan desain-desain mereka, fashion mereka, aku suka sih gitu. Makanya aku tuh suka banget sama ini karena mirip sama yang aku suka dari awal referensi. Jadi aku mau kelihatan tetap kalau Turki tuh dia tetap kelihatan sopan, anggun, tapi cantik gitu loh bentuk gaunnya. Kayak gitu sih Ci. Karena Kak Desti sendiri emang suka banget yang stylenya itu lebih ke wedding Turki. Kita tahu itu bakal yang sparkly, ngembang, dan ekornya panjang banget. Jadi kita putuskan ya udah kita mending ganti ke rok yang ball gown yang bisa dilepas pasang.
Dalam waktu yang singkat, akhirnya masih bisa terwujud karena kita coba ngecek langsung kontak supplier bahannya masih ada. Kita langsung tambahin payetannya di aplikasi dan akhirnya ternyata benar kalau prosesnya itu selama pembuatan gaunnya pun gak gampang. Tapi dengan semua kegalauannya, kita berdua sama-sama percaya kalau hasilnya itu bakal indah dan keindahannya akan bisa dinikmati sama para tamu-tamu undangan yang akan hadir di acara weddingnya mereka nanti. Aku suka sama semua sih, aku bingung kalau dibilang paling suka yang mana, to be honest. Cantik banget sejujurnya. Aduh, aku bingung sih, nggak bisa milih. Kamu suka semuanya? Aku suka semua. Oke. Yang bikin happy pertama, it didn't take too long, jadi aku sempet surprise, kita tuh cuma fitting 3 kali loh Ci, tapi udah bisa dapet hasil yang kayak gini. Terus yang aku suka dari awal referensinya di aku cocok semua, aku sampai bingung, sampai ke Tante Betty juga, yang mana ya Tan? Hasilnya beyond expectation aku, sama motif lace-nya ini aku suka banget sih. Patternnya. Badan kamu langsung shaping. Bener-bener. Thank you. Thank you so much, Cici. Harusnya aku bantuin cobain yang final. Boleh. Sekarang aku ngerti makna dari kupu-kupu itu mungkin bukan cuma antara aku dan Kak Desti, tapi setiap bride aku. Karena mereka semua punya gaun impian mereka masing-masing, kegalauan mereka, tapi setiap kesulitan itu justru prosesnya lah yang berharga. Prosesnya itu yang bikin gaun impian mereka itu dan cerita mereka akan indah pada waktunya. Dan aku pun percaya kalau setiap cerita mereka punya keunikan mereka masing-masing dan keindahannya itu yang akan dinikmati sama orang-orang terdekat mereka di hari paling spesial mereka. Menurut kalian dari ekor yang dicoba semuanya tadi, ada yang flowy dari Tile, ada juga yang dari organza, ada yang dari crinoline, sampai yang benar-benar full mekar ball gown, itu mana yang menurut kalian sebenarnya paling bagus dan cocok ke gaun mermaidnya?